Pengaruh keluarga kerajaan yang sangat mencintai sastra di kalangan masyarakat Pulau Penyengat demikian besar, hingga rakyat jelata pun ikut aktif terlibat dalam dunia tulis-menulis sastra. Kegiatan tulis-menulis bahkan berkembang menjadi tradisi turun-temurun. Jadi setelah banyaknya timbulnya penulis-penulis di daerah Riau ini, maka mereka membuat suatu perkumpulan. Karena keluarga pun mendukung kan, jadi Diana lebih senang lagi lah. Rasanya ingin, Melayu nih dikembangkan lagi gitu kan. Maksudnya jangan apa, supaya remaja yang lain pun lebih bisa menyenangi, kayak seperti lagu-lagu Melayu, Gurindam 12 gitu, harapannya seperti itulah. Terus Cakrawala Sastra Melayu Klasik telah dibuka di Pulau Penyengat. Berbagai karya monumental telah lahir di sini. Terpelihara mata Bukan hanya memiliki catatan sastra, hati. puisi, dan gurindam saja yang kemudian mempengaruhi perkembangan kasanah karya-karya Apabila intelektual Nusantara. terpelihara Namun juga buku-buku perlawanan terhadap penjajah Belanda, buku-buku ilmiah tentang agama, filsafat, hukum ada pemerintahan, yang jahat bahasa, pada dan bahkan catatan tentang psikologi, pertanian dan perikanan, apabila hasil karya para cendekiawan Pulau Penyengat. banyak berlebih lebihan suka itulah tanda hampirkan duka. Apabila anak tidaklah Raja Ali Haji adalah jaminan karya sastra Melayu yang bermutu. Keberadaan bahasa Indonesia pun tak bisa dilepas dari nama Raja Ali Haji. Raja Ali Haji lahir pada tahun 1808 di Pulau Penyengat. Ali Haji yang sangat berbakat dalam bidang sastra meninggal dalam usia yang belum terlalu tua, 68 tahun. Sebagai keturunan Raja Ali Haji yang berdarah Bugis ini, mempunyai banyak kesempatan untuk memperdalam berbagai ilmu hingga ke mancanegeri. Ali Haji muda pernah menimba ilmu tentang agama dan bahasa Arab di Mesir. Pengetahuan tentang agama lebih diperdalam Ali Haji dengan menunaikan ibadah haji pada tahun 1828. Karya-karya monumental Raja Ali Haji bukan hanya dalam wujud bait-bait puisi dan gurindam saja, tapi juga buku-buku agama Islam, ilmu pengetahuan pemerintahan, buku bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia, dan kitab telaah filsafat. setelah Raja Haji Fisabilillah mangkat berperang dengan Belanda, jadi rakyat Riau dan kerajaan Riau sudah tidak bisa lagi melaksanakan perjuangan dengan secara fisik. Jadi mereka mulai saat itu mulai menentang penjajahan Belanda itu dengan tulisan-tulisan. Seperti maka saat-saat itu timbullah beberapa orang penulis-penulis atau pengarang-pengarang buku yang isinya menentang penjajahan-penjajahan Belanda itu. Seperti Raja Ali Haji membuat beberapa buah sejarah, buku-buku sejarah Melayu, dan buku-buku sastra Melayu yang umumnya berkisar kepada isinya yaitu dari sastra-sastra yang berupa syair-syair, menentang penjajahan-penjajahan Belanda, dan hukum-hukum di dalam melaksanakan ibadah-ibadah sebagai seorang muslim. Keberadaan Pulau Penyengat sebagai surga bagi kaum pujangga sedikit banyak dipengaruhi oleh otorisasi keluarga kerajaan di masa lalu. Pengaruh keluarga kerajaan yang sangat mencintai sastra di kalangan masyarakat Pulau Penyengat demikian besar, hingga rakyat jelata pun ikut aktif terlibat dalam dunia tulis-menulis sastra. Kegiatan tulis-menulis
bahkan berkembang menjadi tradisi turun-temurun. Jadi setelah banyaknya timbulnya penulis-penulis di daerah Riau ini, maka mereka membuat suatu perkumpulan, yaitu mereka beri nama Rusdiah Club. Di situ siapa yang ingin menjadi anggota daripada Rusdiah Club itu harus pernah menerbitkan atau mengarang 2 buah buku gitu. Jadi mereka itu berhak baru bisa diterima menjadi anggota Rusdiah Club itu sendiri. Berkembangnya tradisi intelektual di Pulau Penyengat sangat terdukung oleh adanya percetakan pada kala itu, Matbaat Al-Ahmadiyah dan Matbaatul Riyawiyah. Dari sinilah karya-karya itu terlahir dan tersiar luas ke seluruh Nusantara, termasuk kawasan sekitar Semenanjung Malaya hingga Asia Selatan. Pulau Penyengat, sebuah nama yang unik. Sebutan penyengat berasal dari serangga penyengat sejenis lebah. Nama penyengat berasal dari pengakuan pelaut yang pernah mampir di pulau ini, kemudian diserang kawanan serangga sejenis lebah. Sejak itulah pulau ini disebut sebagai Pulau Penyengat. Suatu ketika pulau ini sempat pula diberi nama Pulau Penyengat Indra Sakti. Pulau Penyengat tidaklah besar. Luas pulau ini sekitar 3,5 km persegi. Untuk mencapai Pulau Penyengat diperlukan waktu lebih kurang 15 menit dengan menggunakan perahu pompong. Meski Pulau Penyengat hanyalah pulau kecil di antara pulau-pulau di kawasan Kepulauan Riau, namun Pulau Penyengat tergolong strategis dan kaya akan peninggalan sejarah. Mulai dari benteng-benteng pertahanan, peninggalan era kolonial Belanda hingga Masjid Pulau Penyengat, peninggalan Kerajaan Riau Lingga tahun 1832 dengan warna-warni penuh makna simbolis kultural religi. Hampir semua jejak peninggalan fisik masa lalu di Pulau Penyengat telah menjadi puing. Sementara sisa-sisa sejarah budaya Melayu sebagian masih terjaga hingga kini. Pemudanya ada beberapa, tidak semua, ada beberapa yang juga sangat peduli terhadap kebudayaan. Cuman mereka mungkin perlu suatu pressure atau suatu rangsangan ya yang serius oleh pemerintah daerah agar mereka juga diberi kepercayaan untuk mengembangkan kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan Melayu itu dia adalah beridentik dengan kebudayaan Islam. Nah, sehingga kebudayaan itu ya jelas dia akan melekat sendiri dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Tak mudah mengembalikan kehangatan karya-karya sastra Melayu klasik Pulau Penyengat, seperti pada masa keemasan Gurindam 12 Raja Ali Haji. Tak banyak ragam. Barangkali hanya melalui jalur pendidikan seni, budaya, dan tradisi yang ketat, era kejayaan sastra seperti pada masa Pulau Penyengat bisa kembali meraja. Amin, amin, ya Rahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.